Sudahkah pengungkapan kasus kematian 7 remaja di Kali Bekasi ini transparan? Kita berbincang bersama Guru Besar Kriminologi FISIP UI, Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Prof. Adrianus, pengungkapan sebab kematian 7 remaja di Kali Bekasi ini, kalau dari pengamatan Anda, sudah tepat dan transparankah? Tentu harus dengan koma ya. Kenapa? Karena ini kan sudah masuk pada lidik-sidik Polri ya, maka tentu konteks transparannya tidak berarti lalu kemudian amat terbuka di mana misalnya wartawan harus masuk gitu. Tapi minimal memang bagi saya begini ya, ini kan kasus besar ya, kasus besar luar biasa gitu ya. Maka apakah memang harus ditunggu sampai semuanya final dulu, baru kemudian diadakan satu rilis? Bukankah sebetulnya pemberitaan itu atau informasi itu bisa dicicil sebetulnya? Ya, di sini misalnya banyak pihak-pihak yang bisa memberi komentar. Tadi mulai misalnya Kapolsek Rawalumbu bicara sedikit sekali gitu ya. Kapolresnya belum ngomong tuh gitu ya. Kalau diserahkan pada kasatnya kelihatannya tegang betul tuh untuk bicara begitu ya. Belum lagi kalau kita bicara mengenai mana itu polisi yang mengadakan patroli. Bukankah mereka juga bisa memberikan keterangan kepada wartawan agar kemudian publik tahu minimal apa yang terjadi. Jangan semuanya ditunggu sampai akhir gitu ya. Padahal sebetulnya kita sebagai masyarakat juga sebenarnya sudah mulai tahu apa yang terjadi. Ini memang kesannya ada gaya kehumasan yang berbeda nih di Polri ini, takut misalnya ada yang ngomongnya beda begitu ya, sehingga kemudian lalu semuanya dikekep sampai akhir begitu. Ini mungkin dugaan saya secara liar saja, begitu Mbak. Ini ada kaitannya kah juga dengan pengusutan yang melibatkan Propam Polri? Apakah kalau Prof. Adrianus sendiri melihatnya apakah ini akan berjalan dengan cepat artinya penyelidikannya? Ya ini aja udah 2 hari ya, tapi masih begini kan ngomongnya, masih kita tunggu terus gitu ya. Nah, betul bahwa memang yang final harus ditunggu, tapi jangan lupa bahwa sebetulnya kan ada tugas Polri juga untuk memberikan public information. Nah, untuk itu maka bagi beberapa sumber yang misalnya baik memberikan satu pencerahan, kenapa tidak? Tadi misalnya dikatakan bahwa ada masyarakat yang ada anggota kelompok yang selamat dan kemudian lalu ditolong oleh Polri. Hadirkan dong, biar dia ngomong misalnya. Demikian juga tadi anggota presisi yang patroli, hadirkan dong. Karena apa? Karena ini juga soal dengan persepsi publik ya, yang menurut saya makin negatif nih. Saya sebagai kriminal tuh berkali-kali ditanyai oleh media nih secara agak sinis tuh, mengindikasikan bahwa misalnya Polri ini brutal nih, kekerasan nih. Mungkin jangan-jangan pelakunya dipukulin semua, maka kemudian takut lalu loncat gitu. Nah, artinya Polri sendiri yang menurut saya akan rugi kalau menunda pemberitahuan itu secara tuntas ya. Makanya bagusnya itu dicicil dari sekarang, diberitahukan sejak sekarang apa sebenarnya yang kurang lebih terjadi, sehingga nanti misalnya kita tidak perlu lagi menunggu sampai kemudian kondisi terakhirnya. Begitu dari saya. Oke, Prof, kan kematian remaja ini juga disangkut pautkan dengan peristiwa pengejaran polisi terhadap korban yang diduga hendak tawuran. Kalau Anda juga melihatnya dengan dilibatkan Propam Polri, adakah indikasi pelanggaran disiplin dan juga kode etik di sana? Ya kalau sebutannya adalah patroli, maka memang bertendensinya adalah pencegahan. Lain hanya dengan misalnya tim buser ya, tim tindak itu tendensinya adalah aktif tuh, melakukan penangkapan, penembakan kalau perlu. Tapi kalau patroli itu memang tendensinya adalah pencegahan. Tendensinya adalah pasif ya, tergantung pada apa skala bahaya yang dihadapi. Nah, kemungkinan ada kemungkinan nih ada anggota gerombolan tersebut yang mungkin menyerang polisi, maka kemudian dihadapi, atau misalnya ada anggota yang mengacungkan celurit lalu kemudian dihadapi. Tapi sekali lagi tendensinya adalah negatif, adalah pasif ya, terkait dengan apa yang dihadapi. Nah, kalau memang dalam hal ini ada indikasi misalnya polisinya melakukan satu pemukulan, penyiksaan yang tidak pada tempatnya, barulah kemudian Propam akan bicara. Nah, nampaknya itu yang kemudian diklarifikasi oleh Propam. Namun saya yakin rasanya kalau lihat dari bahwa mereka cuma beberapa orang, artinya anggota patroli tersebut hanya beberapa orang. Sementara yang dihadapi adalah puluhan orang, konon katanya 70 anak muda, maka rasanya kalau mereka kemudian melakukan satu aksi yang bersifat kekerasan, itu mereka akan mati sendiri tuh, para polisi itu akan dilawan gitu oleh para anak-anak muda ini ya. Apalagi kalau kita duga bahwa mereka sudah berkonsumsi dengan alkohol ya, maka kemungkinan untuk kemudian mereka berang dan marah itu amat mungkin terjadi. Nah, yang terjadi adalah, Prof, tapi kan dugaannya adalah tawuran itu juga belum terjadi. Aksi tawuran tidak bisa dibenarkan, tapi sampai ada yang kabur saat patroli, kemudian sampai meninggal dunia 7 orang karena diduga tenggelam juga di Kali Bekasi. Kalau menurut Anda, siapa yang harusnya bertanggung jawab?
saya kira kita kembali pada tusi atau SOP masing-masing gitu ya. Nah, saya tadi menangkap sedikit saja isi daripada pemberitahuan atau keterangan dari Kapolsek Rawalumbu yang mengatakan bahwa 8 atau 9 orang dari mereka itu sudah ada di mobil polisi, sudah ada di dalam pengawasan polisi, dan polisi menunggu perkuatan, ya, menunggu ada tambahan tenaga untuk kemudian membawa mereka ke Polsek atau Polres. Nah, sambil menunggu itu, lalu kemudian si 8 atau 9 anak muda ini kemudian lari dan kemudian lalu diantaranya ada yang terjun. Nah, di sini saya kira titik kritisnya secara kepolisian, apakah ketika orang sudah berada dalam pengawasan polisi, lalu kemudian bisa lari dan kemudian malah loncat sehingga lalu membahayakan nyawanya, itu salahnya polisi atau tidak? Kalau kita analogikan dengan orang yang sudah berada dalam tahanan polisi, lalu kemudian mati, saya kira nggak ada lagi cerita lain, pasti salah polisi ya. Demikian juga kalau dia misalnya sudah berada di lapas, pasti salahnya petugas lapas. Namun ketika yang bersangkutan masih berada dalam konteks pengawasan polisi dalam rangka menunggu dijemput misalnya, maka dia mungkin pertama tidak digari ya, tidak diberikan digari, kedua juga mungkin tidak dikokang sehingga kalau ada kemungkinan mereka lari, dan ketika itu lalu kemudian bisa menjadi pertanyaan apakah itu menjadi kesalahan kepolisian atau tidak, begitu. Oke, baik. Kita tunggu juga pengungkapannya secara transparan dan juga terbuka. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Tetap bersama kami.